Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah, tajib, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita bagi pecinta bahasa Arab. Kita akan melanjutkan yakni mengenai bentuk. Jadi bentuk dalam bahasa Arab itu bisa disebut sighah, bentuk atau sighah. Untuk apakah? Yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah orang yang, pelaku, orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan. Misalnya orang yang mengajar, misalnya mengajar. Itu bahasa Indonesia itu bisa ditambah pengajar. Jadi orang yang mengajar itu disebut pengajar. Misal lain, membaca, kata kerjanya. Nah, di sini pembentukan bentuk dari kata kerja. Jadi kata kerja mengajar itu menjadi pengajar. Kata kerja membaca ditambah nah di sini pembaca. Misalnya menulis, kata kerjanya menulis, bahasa Indonesianya ditambah penulis. Nah, seperti itu. Misal yang lain, menjahit. Nah, di sini kata kerja menjahit, berarti di sini penjahit, seperti itu. 4, satu lagi misalnya mendengar. Mendengar, berarti pendengar. Jadi caranya adalah menambah awalan Jadi pembentukan membentuk orang yang dalam bahasa Indonesia dari kata kerja ditambah Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris misalnya? Itu kalau bahasa Inggris di akhir, kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia itu di awal, di akhir, tambah er. Jadi kalau misalnya mengajar, teach, pengajar, teacher, seperti itu. Membaca, read, nah, berarti reader. Penulis, writer, seperti itu. Penjahit, swinger. Pendengar, listener, dan lain sebagainya. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ditambah awalan kalau bahasa Inggris ini tidak semuanya, tapi bisa menambah er, teacher, reader, writer, keeper, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana untuk membuat orang yang atau di sini. Nah, di dalam bahasa Arab yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama harus tahu
Yang pertama adalah fi'il dulu. Apa itu fi'il? Kata kerja. Harus tahu dulu kata kerja. Kata kerja apa di sini yang perlu diketahui adalah kata kerja fi'lul madhi. Yang pertama, yang kedua adalah fi'lul mudhari. Nah, di sini dua kata kunci untuk membuat, kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dari kata kerja. Kalau bahasa Arab kata kerja fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk membuat orang yang atau pelaku. Selain fi'il madhi, fi'il mudhari adalah yang perlu diketahui yakni mazid dan mujarrad. Jadi fi'il sudah kata kerja itu minimal itu dari 3 huruf. Nah, di sini berarti fa, ain, dan lam. Nah, fa ini dinamakan fa fi'il. Fa fi'il. Ini dinamakan ain fi'il. Nah, dan ini yang terakhir dinamakan lam fi'il. Jadi ada 3 huruf. Nah, 3 huruf di sini itu salasa. 3 itu salasa. Tetapi di dalam dunia shorof itu namanya sulasi. Nah, sulasi. Karena masih 3 huruf murni, nah, disebut sulasi mujarrad. Nah, di sini. Jadi sulasil mujarrad. Apakah fi'il 3 huruf ini bisa ketambahan? Bisa ditambah. Nah, kemarin sudah belajar. Nah, jadi fa'ala di sini bisa ketambahan 1 huruf. Nah, kalau sudah ketambahan berarti fi'il sulasi al-mazid. Jadi judulnya al-mazid, yang ditambah. 3 huruf yang ditambah. Nah, di sini ada yang biharfin. Biharfin berarti ketambahan 1 huruf. Ada yang biharfain, ketambahan 2 huruf. Jadi fi'il 3 huruf. Jadi sulasi al-mazid biharfin itu ada, jadi 3 huruf ditambah 1 huruf itu di sini mempunyai 3 wazan. Nah, di sini 3 wazan, 3 bentuk. Kemudian untuk fi'il sulasi mazid yang ditambahi biharfain. Nah, di sini kalau ini biharfin, ini biharfain, 2 huruf, ketambahan 2 huruf yang ditambah 2 huruf itu mempunyai 4 wazan. Dan 3 huruf fi'il sulasi al-mazid, 3 huruf berarti bisalasa ahruf. Kenapa salasa? Ada yang mengatakan salasi, salasati. Jadi harfun itu bisa, kalau dia harfun itu mudzakkar maka di sini muannas. Kalau di sini ada yang mengatakan harfun itu muannas maka bisalasi ahruf. Bisalasati ahruf. Baik. Di sini ada 1 wazan. Baik. Fi'il 3 huruf fa'ala di sini ada dinamakan sulasi mujarrad, yang ditambah itu sulasi mazid. Selain kita mengetahui fi'il madhi sama fi'il mudhari sudah belajar. Kemudian ada 3 huruf, ada yang sudah ketambahan huruf, ada yang 4 huruf rubai. Tapi di sini fi'il sulasi atau huruf dulu, selanjutnya adalah yang perlu kita ketahui adalah huruf.
harful hijaiyah. Nah, ini langkah nomor 2 adalah huruf hijaiyah itu dibagi 2. Apakah? Yaitu fi'lus sahih dan huruf sahih. Yang kedua adalah huruf illah. Huruf illah di sini ada alif, ada wawu, ada ya. Jadi ada alif, ada wawu, ada ya. Namanya huruf illah. Ada huruf sahih. Ada yang menambah hamzah, tapi di sini huruf sahih dan huruf illah saja, alif, wawu dan ya. Baik. Setelah kita mengetahui huruf itu ada 2 sahih dan illah, itu nomor 2. Yang selanjutnya adalah yang perlu kita ketahui, yakni susunannya. Jadi kalau fi'il 3 huruf, fa'ala itu terdiri fa, ain, lam, di sini semuanya bukan huruf alif lam ya, berarti dia sahih. Nah, di sini maka cara pembuatannya adalah caranya fa fi'ilnya ditambah. Jadi nomor satu adalah tulis fi'il madinya, fi'il madi. Nah, ini namanya fi'il madi tadi, fa'ala itu. Nomor 2, jadi ditulis fi'lul madi. Yang nomor 2 adalah fa fi'ilnya. Jadi setelah fa fi'il ditambah alif. Jadi di sini tambah alif nanti. Yang nomor 3, jadi cara membuatnya. Jadi ada cara membuatnya, cara membuat isim fa'il. Nah, kalau tadi pe atau ar, bagaimana bahasa Arab? Tulis fi'il madinya. Setelah itu, setelah fa fi'il ditambah alif. Jadi fa fi'il, fa'ala itu fa ain lam, fa fi'il ain fi'il lam fi'il. Sini kita kembali lagi. Fa'ala itu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nanti setelah fa fi'il ditambah alif. Kemudian pada ain fi'il atau huruf kedua di kasroh. Jadi ainnya nanti di kasroh. Yang jadi fa'ala nanti ainnya jadi ain, seperti itu. Yang nomor 4, huruf terakhir di dhammah tanwin. Jadi di dhammah tanwin. Jadi langkah pertama, tulis fi'il madhi. Setelah itu, setelah fa fi'il ditambah alif, nomor 2, setelah fa fi'il ditambah alif atau fa fi'ilnya ditambah alif, pada ain fi'il di kasroh, pada lam fi'il atau huruf terakhir di dhammah. Kita praktekkan. Misalnya qara'a. Nah, di sini qara'a. Ini fi'il madinya. Ada 3 huruf. Berarti di sini qaf, ra, seperti ini. Nah, langkah pertama tulis fi'il madhi, sudah kita tulis qara'a. Terus langkah kedua bagaimana? Ini langkah kedua, ini langkah pertama sudah qara'a. Kemudian setelah atau pada fa fi'il ditambah alif, berarti qafnya di sini ditambah alif. Qa
kafaro, seperti itu. Ini nomor 2, ini nomor 1. Nomor 3, ain fi'il, berarti huruf kedua. Ini huruf pertama, huruf kedua di kasroh. Yang tadinya qoro'a itu enggak, jadi roknya di kasroh, qori. Kemudian langkah keempat, huruf terakhir atau lam fi'il itu di dhammah tanwin, qari'un. Qari'un. Kita ulangi. Kita tulis nomor yang pertama, tulis huruf fi'il madhi beserta harokatnya. Boleh seperti itu, atau fi'il madhi saja. Kemudian langkah kedua, huruf pertama atau fa fi'il ditambah alif. Kita qara'a berarti qaf, ra, alif atau hamzah. Kemudian qafnya ditambah alif. Ini. Langkah kedua, huruf pada ain fi'il, roknya di kasroh. Langkah ketiga, huruf terakhir ditanwin, berarti qari'un. Qari'un itu namanya nakiroh. Kalau ditambah al berarti al-qari'u. Itu kalau mudzakkar. Kalau untuk muannas al-qari'ah. Jadi kalau nanti ada yang membaca Al-Qur'an akan dibacakan oleh qari'ah. Kalau laki-laki qari'ah, seperti itu. Itu nomor 1. Nomor 2, contoh nomor 2. Kafaro. Kafaro, 3 huruf. Kita analisis dulu. Nomor 1 berarti kaf, terus fa, terus ro. Di sini ada 3 huruf. Itu nomor 1. Jadi nomor 1 ditulis fi'il madhinya sudah, kafaro, itu nomor 1. Langkah kedua, kafnya huruf fa fi'il, ini kafnya ditambah alif. Berarti seperti ini. Kalau kaf di awal seperti ini ditambah alif. Kalau berdiri seperti ini. Huruf kaf kalau sendiri mandiri. Kalau di awal seperti ini ditambah alif. Nah, kafnya itu seperti ini, kalau digandeng ditambah alif. Kalau sudah ya ditambah alif, ain fi'ilnya huruf yang kedua itu di kasroh, fa'nya di kasroh. Kemudian huruf terakhir roknya di dhammah tanwin. Berarti di sini kafirun. Nah, kafirun itu kalau ini namanya nakiroh, ada tanwin. Kalau menjadi ma'rifah ada alnya, berarti al-kafiru. Seperti itu. Nah, al-kafiru di sini kalau dibuat ini mudzakkar, dibuat jamak mudzakkar salim, sering mendengar bisa ditambah wawu nun atau ditambah alif nun. Al-kafirun. Jadi ditambah wawu nun, al-kafirun nun, jadi wawu nun. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya tadi adalah orang kafir, orang yang kafir, orang yang kufur. Jadi kalau qara'a membaca, berarti qari orang yang membaca, pembaca. Seperti itu. Nah, kalau dijadikan jamak mudzakkar salim yang kedua itu ditambah ya nun, kafirin, al-kafirin. Jadi di sini ada proses dari kafaro ditambah alif ka, kemudian kasroh fi, dhammah run, kafirun. Itu kalau nakiroh. Arti nakiroh itu masih tanwin,
ya, huruf terakhir ditanwin. Tetapi kalau sudah al nggak boleh ditanwin. Kemarin nakirah dan ma'rifah. Al-kafiru nggak boleh ditanwin, bedanya ini sudah ada al. Kemudian dijadikan jamak. Orang kafir itu jamak lebih dari 2. Al-kafirun, al-kafirin. Seperti itu. Nah, di sini misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kafirun dari kata kafaro, orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, seperti itu. Itu kalau kafirun. Jadi kok kita lanjutkan, itu kalau fa'ala yang semuanya huruf sahih, bukan alif, bukan ya, bukan waw. Sekarang bagaimana selanjutnya? Ini nomor 1 gampang, ini cara membuatnya. Kemudian yang nomor 2 adalah yang double. Contohnya adalah dolla. 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 Di sini cara membuatnya, di sini aslinya adalah aslinya dulu. Loh Pak, Kak ini kok ada 2 huruf dot. Ini dot. Kemudian lam. Nah, yang perlu diketahui di sini ada syaddah. Kalau dulu ada tasydid, syaddah. Syaddah itu berarti lamnya double. Aslinya adalah dolala. Kemudian lamnya karena sama, maka mereka menyatukan. Maka di sini double. Dolla harus syadid. Syaddah itu kuat. Dolla karena dia ada 2 huruf. Bagaimana kalau yang dolla? Nah, di sini caranya adalah sama. Nomor 1. Nomor 1 itu tulis fi'il madhinya. Tulis fi'il madhi. Jadi fi'ilul madhinya ditulis. Yang nomor 2 sama. Jadi fa fi'il huruf pertama ditambah alif. Huruf pertama ditambah alif atau fa fi'ilnya. Fa fi'ilnya ditambah alif. Yang nomor 3 di sini langsung huruf terakhir. Kalau di sini huruf lam langsung di domah tanwin. Jadi domah tanwin. Jadi di sini dolla langkah pertama nomor 1. Nomor 2 huruf pertama dikasih alif, masih dolla. Kemudian langkah ketiga, ini huruf terakhir di dolun. Jadi dolla, dolun. Contoh hajja, haji. Hajja sama di sini. Berarti dari kata apa? Haknya dikasih alif, haj. Jimnya langsung ditanwin. Jadi hajja dulu, baik. Hajja. Syaddahnya jangan lupa. Itu langkah kedua. Langkah pertama ini fi'il madhinya hajja, dhanna. Kemudian di sini langkah kedua dikasih haj,
hajja. Kemudian langkah ketiga adalah haj sama huruf terakhir jangan lupa syaddahnya ditulis hajun, haj, al-haj. Kalau perempuan al-hajah, al-haj. Jadi orang yang haji. Hajja, madda yamuddu, hajja yahujju. Dolla, dolun, hajun. Seperti itu. Jadi memakai ada syaddahnya, hajun, dolun. Kita lanjutkan, dijadikan jamak. Karena di sini kalau perempuan ya dolah ditambah tak, wanita yang sesat. Kalau perempuan hajah, haj, al-haj, al-hajah, al-haj. Jadi al-haj. Jadi haji itu kalau orang yang haji gelarnya al-haj. Kalau perempuan al-hajah. Dolah. Itu orang yang sesat. Kalau di sini dijamakkan, di sini jamakkan ada dua. Di sini menjadi do. Nah, tadi ditambah wawun nun, ditambah ya nun. Al-kafir menjadi kafirun, menjadi kafirin. Ditambah. Nah, bagaimana kalau dol? Nah, di sini dol sama dol ditambah wawun nun, dolun. Nah, ini kalau dia ditambah wawun nun. Bagaimana kalau ditambah ya nun? Berarti dolin. Jangan lupa ada syaddahnya, dolin. Nah, di sini ada syaddah. Awas, ada syaddah di sini. Aslinya dolla, dari dolala. Awas, dolla, dolala. Ada syaddahnya, diingat. Di sini sama dolun sama dolin. Aslinya dolun di sini. Karena dijadikan jamak dolun sama dolin. Kalau ditambah alif, lam sama di sini boleh. Tadi kafirun ditambah al-kafiru. Al-kafirun, al-kafirun, kafirun jadi al-kafiru. Kita tambah di sini ad-dalu. Kalau di sini kita tambah ya sama ad-daluna, ad-dalin. Kapan kita membaca ad-dalin halus syaddah? Yaitu tatkala kita membaca surat Al-Fatih. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini ada mat. Jadi ada syaddahnya. Perhatikan dalam membaca waladdallin ada syaddah. Maka kalau kita memperhatikan orang yang membaca Al-Fatihah atau imam, di sini lamnya agak lama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa lama? Karena ada syaddah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau dalam tajwid bisa 6 harokat.
Ini asal usulnya. Jadi kalau dhalin seperti ini harus ada syaddah membacanya. Kok bisa ada syaddah dari kata dhala? Dhala itu aslinya adalah dhalala, karena setiap fi'il itu harus 3 huruf. Fa'ala, fa'ain lam, fa fi'il lam fi'il lam, ain fi'il lam fi'il, ada 3 huruf. Sama dhala harus 3 huruf. Ya dhalala. Hajja berarti hajaja. Nah, di sini haj ada syaddahnya juga. Dal. Kalau sudah ada al, nah di sini jamak al-kafirun, al-kafirin. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Berarti dal orang-orang yang sesat. Dalin. Karena di sini jamak, jadi ghairil maghdubi bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, ghadaba, dimarahi atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa orang-orang yang sesat? Karena pada hari ini kita belajar bentuk isim fa'il, namanya bentuk fa'il. Sighah ismul fa'il itu orang yang kalau bahasa Indonesia apa, bahasa Inggrisnya tadi sudah. Nah di sini sama, bukan jalannya orang-orang yang nah di sini namanya isim maf'ul. Nanti kita akan belajar isim maf'ul, hari ini isim fa'il. Nah ini kita belajar inna nahnu nazzalna dzikra wa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Pada hari ini kita berpikir kenapa di sini waladhdallin, dari kata apa? Dhalla, aslinya dhalla. Dhalla asruhu dhalala ala wazni fa'ala. Itu kalau dalam i'lal. Jadi ada i'lal lagi, ada materi i'lal. Nanti sudah tahu. Jadi dhalla dari dhalala. Maka ada syaddahnya. Kalau di cara membuatnya tadi sama. Nah, tulis fi'il madhi, dhalla, kemudian huruf pertama ditambah alif, dhal, huruf terakhir ditanwin, dhalun, hajjun. Kalau ada al, karena isim nakir dan ma'rifah, ad-dhalu, jamak mudzakkar salim, wawun nun dan ya nun. Nah, di sini dhalun sama dhalin. Ini adalah contoh dari surat Al-Fatihah yang terakhir, asal muasalnya seperti itu. Orang yang sesat, orang yang berhaji, orang yang kufur, kafir. Itu kalau dari fa'ala, yang pertama fa'ala, fa'ilun. Kalau ini yang tadi nomor 2 adalah yang ada syaddah, namanya fi'il mudha'af. Nanti namanya mudha'af. Ini binaknya yang double, jadi ada syaddahnya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 bagaimana? Nah, di sini yang nomor 3, yang 3 huruf tetapi huruf tengahnya berubah huruf ilat. Jadi ada huruf ilat yang ketiga. Kita ulangi lagi, alif, ya, tawawu. Jadi contoh, soma. Nah berarti di sini huruf tengahnya ada alifnya. Berarti shod, kemudian alif, kemudian mim. Jadi 3 huruf. Nah di sini tidak so'ama tapi soma. Dan dia ada, jadi ada i'lal. Soma, bagaimana cara membuat isim fa'il? Soma itu berpuasa, puasa. Kita akan membuat orang yang berpuasa. Nah, caranya adalah cara membuatnya satu, tulis sama fi'il madhi.
fi'lul madhinya. Ya. Yang nomor 2, setelah kita tulis fi'il madhinya, kemudian huruf pertama kita biarkan. Huruf pertama kita biarkan. Karena sudah ada alif. Jadi tidak perlu ditambah alif karena sudah ada alifnya. Jadi kalau tadi huruf pertama ditambah alif, huruf setelah fi'il madhi huruf yang kedua itu ditambah alif, bagaimana kalau sudah alif tidak perlu. Jadi tidak kita biarkan. Nah, yang ketiga di sini sebelum huruf terakhir atau lam fi'il huruf yang ketiga diberi hamzah seperti ini. Terus di atas naber. Ada seperti naber itu seperti ini. Ini namanya naber. Kita praktekkan soma. Itu langkah pertama. Terus fi'il madhinya sudah. Terus menjadi bagaimana? Tetap kita biarkan soma, tetap biarkan karena nomor 2 ada alif tadi. Terus nomor 3, nanti ada yang nomor 4, maaf. Yang nomor 3 sebelum huruf akhir berarti huruf mim itu dikasih hamzah, berarti kayak gini, soim, dan di kasroh, diberi hamzah dan di kasroh. Sama tadi huruf kedua itu kasroh, fa'ilun. Jadi sama, fa'ilun huruf kedua di kasroh, qari'un, kafirun, berarti sini sama kasroh. Nah, nomor 4 huruf terakhir di dhammah tanwin sama. Berarti di sini dhammah tanwin shaimun. Jadi bedanya di sini ada hamzahnya. Jadi kalau ada fi'il yang di tengahnya ada huruf ilat alif, maka di sini diganti hamzah, ada hamzahnya, shaim. Berarti orang yang puasa. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan berarti ditambah tak marbutoh, shaimah. Seperti itu. Shaimah. Nah, di sini orang yang berpuasa tapi perempuan, shaim, shaimah, kafir, kafirah, thalib, thalibah. Seperti itu. Yang kedua misalnya ba'a. Nah, di sini artinya menjual. Kalau ini puasa, menjual ya sama. Nomor 1 ditulis fi'il madhinya, terus sama. Kemudian huruf terakhir, sebelum huruf terakhir di hamzah tapi kasroh, i. Terus huruf terakhir di dhammah tanwin, ba'i'un. Berarti artinya penjual, orang yang menjual, seller. Shaim, orang yang puasa. Contoh yang lain misalnya tidur. Tidur itu nama. Sama di sini nama, terus saja nama, kemudian terus ada
hamzah, i di kasroh, terus yang terakhir ditanwin, naimun, naimun, naim, artinya orang yang tidur, seperti itu. Jadi ini adalah cara membuat orang yang, nah, jadi orang yang melakukan pekerjaan. Jadi kalau namanya ismul fa'il, jatuhnya setelah fahuwa. Kalau sudah hafal fahuwa fa'ilun, kata fa'ala yaf'alu fa'alan wa ma fa'alan fahuwa fa'ilun, seperti itu. Jadi, kemudian diulangi lagi, orang yang, jadi kata kerjanya kalau bahasa Indonesia itu ditambah awalan mengajar, pengajar, membaca, pembaca, menulis, penulis. Kemudian bahasa Inggris itu di akhir teacher, reader, writer, listener. Nah, di dalam membuat fi'il madhi, isim fa'il dalam bahasa Arab harus menggunakan fi'il madhi dan mudhari'. Fi'il mudhari' besok yaitu pada sulasi mazid. Nah, di sini insyaallah kita akan membuat besok isim fa'il orang yang tapi dari sulasi mazid. Kalau ini sekarang yang mujarrad. Mujarrad yang perlu diperhatikan adalah yang sahih, yang tidak ada alif ya nun, fa'ala menjadi kafirun qari'un contohnya. Kalau di sini ada mudha'af, dhala ada syaddahnya, dhalala di sini. Dalun kan jamak mudzakkar salim, dalin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ada syaddahnya, diingat. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir adalah yang huruf tengahnya ada huruf ilat, soma ada alif. Ditambah ciri-cirinya adalah hamzah di sini. Shaimun, naimun, ba'i'un, bai', naim. Demikian materi pada hari ini tentang orang yang atau Semoga paham. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.